Dalam acara hari ulang tahun PDIP yang ke-50, Presiden Jokowi dan Megawati kompak menyindir partai yang gerusa-gerusu mendeklarasikan capres dan mengusung dari luar partainya sendiri. Jokowi bahkan membandingkan dengan sikap Megawati yang hati-hati dalam memilih sosok capres yang akan diusung. Oleh sebab itu, elit Partai Nasdem bereaksi. Tidak ada yang bisa mengganggu kedaulatan Partai Nasdem. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Viral, yang kesekian kalinya Presiden Jokowi melakukan sindiran pedas pada partai besutan Surya Paloh Nasdem. Pada kesempatan memberi sambutan dalam acara HUT PDI Perjuangan yang ke-50 tahun, Presiden Jokowi memandang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berhati-hati dalam memutuskan capres yang akan diusung pada pemilu 2024 mendatang. Jokowi menyebutkan bahwa sikap Megawati tidak gerusa-gerusu dalam memutuskan capres 2024 seperti partai lainnya. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusuk seperti parpol yang lain, kata Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya di HUT ke-50 PDIP di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para kader PDIP untuk tetap tenang dan mengikuti arahan Megawati. Para kader tetap tenang, ikuti arahan Ibu Megawati karena pasti dengan perhitungan yang sangat matang, tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah hal dalam pidatonya di HUT ke-50 PDIP pada hari Selasa 10 Januari tersebut. Salah satu yang disinggungnya adalah perihal kaderisasi partai jelang tahun politik pada pemilu 2024 mendatang. Megawati rupanya dibuat heran dengan partai-partai yang mengusung kader dari pihak eksternal. Tidak terkecuali untuk urusan capres di pemilu 2024. Seperti misalnya, ada pula partai-partai lain yang mencoba mendompleng kader PDIP. Jadi pertanyaan saya, mau bikin partai untuk opo? Sindir Megawati di dalam sambutannya. Padahal menurut Presiden ke-5 Indonesia tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sudah mengatur regulasi mengenai pengusungan capres. Menurutnya, capres dapat diusung oleh satu partai politik atau beberapa partai yang tergabung dalam koalisi. Karena itulah, bila sampai ada partai yang cawi-cawi kader dari eksternal, menurutnya ada konotasi bahwa partai tersebut tidak memiliki kader yang mumpuni. Megawati menekankan bahwa partai politik mempunyai peran penting untuk melakukan kaderisasi sebelum menempatkan mereka di jabatan-jabatan publik. Jangan lupa, itu organisasi partai politik. Internal harus mempersiapkan, ungkap Megawati menegaskan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebutkan bahwa yang disampaikan oleh Megawati adalah gambaran akan fungsi dari partai politik. Berpartai merupakan salah satu treatment untuk mempersiapkan pemimpin sebelum ditempatkan di jabatan-jabatan strategis, yakni lewat pendidikan politik dan kaderisasi. Kalau Ibu Mega kan berpartai ini untuk mempersiapkan pemimpin melalui pendidikan politik dan kaderisasi, fungsi rekrutmen dijalankan dengan baik, jelas Hasto Kristianto. Sementara
tanggapan secara tidak langsung disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy dalam dialog di TV One dalam talkshow bertema Menteri Nasdem didesak mundur dari kabinet. Kenapa? Gus Coy menyinggung soal dukungan Partai Nasdem terhadap ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut-sebut sebagai antitesis Presiden Jokowi. Padahal menurutnya, sebagai bagian dari pemerintah, Partai Nasdem juga harus ikut memastikan kelanjutan dari program-program pemerintah Jokowi selama ini. Dalam tanggapannya, Effendi Khairi mengingatkan kesepakatan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin adalah sampai tahun 2024. Tapi harus saya ingatkan, harus kita samakan persepsi. Gak sama, gak apa-apa, tapi ini harus difahami bersama bahwa koalisi kita, PDIP, Nasdem, dan lain-lain dukung Pak Jokowi mulai dari 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Ini moral dasar, tegasnya. Lantas Gus Coy juga menegaskan pihaknya konsisten menjalankan komitmen tersebut dengan mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir. Namun setelah 2024, masing-masing partai bebas menentukan sikap politiknya. Nah, ketika Nasdem punya calon presiden untuk pemilu 2024, bukan untuk hari ini memang kita tidak ada. Untuk kelanjutan setelah 2024 itu harus bersama Pak Jokowi lagi atau bersama PDIP lagi atau bersama yang lain, ungkap politikus senior yang juga kader NU ini. Karena itu, sambung mantan anggota DPR RI ini, masing-masing partai pendukung pemerintahan Jokowi punya hak untuk mengusung calon presidennya masing-masing pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ini hak partai, siapapun tidak bisa mengganggu kedaulatan partai. Kita nggak bisa mengganggu PDIP, kita juga nggak bisa diganggu yang lain. Soal pendapat beragam, tandas politikus yang akrab disapa Gus Coy ini. Sementara sindiran Presiden Jokowi terhadap Partai Nasdem karena ajukan capres gerusa-gerusu, menurut pengamat, Jokowi menentang Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Muslim Arbi. Dia mengatakan, di HUT PDIP ke-50, Jokowi menunjukkan mempunyai power dengan menyindir Nasdem yang mengajukan capres secara gerusa-gerusu. Jokowi ingin memperlihatkan ke Megawati dan kader PDIP berani menantang Surya Paloh, katanya kepada redaksi Keuangan News Selasa 10 Januari 2023. Menurut Muslim Arbi, gaya politik Jokowi tidak menyerang secara frontal tetapi menyindir. Jokowi menggunakan politik Jawa yang menggunakan sindiran tetapi menusuk ke sasaran lawan, ungkap Muslim Arbi. Menurutnya, Jokowi sengaja menyerang Surya Paloh dan Partai Nasdem di tengah isu reshuffle kabinet di HUT PDIP yang ke-50.